Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss TV dengan materi kewirausahaan di masa pengenalan lingkungan sekolah. Hai teman-teman kelas 7. Hari ini Miss TV akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu keunggulan dari SMP Islam Mentari Indonesia. Ada yang tahukah keunggulan-keunggulan dari SMP Islam Mentari Indonesia? Kalau ada yang tahu, simak terus ya. Nah, keunggulan-keunggulan kita itu yang pertama ada agama, bahasa, teknologi atau ICT, kemudian entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, sebetulnya apa sih itu kewirausahaan atau entrepreneur? Ada yang tahu? Nah, kalau kewirausahaan atau entrepreneur, sebetulnya pasti di benak kalian terkonsep kalian harus menjual sesuatu. Ya, itu juga betul. Di kewirausahaan ini, teman-teman harus tahu bagaimana implementasinya di sekolah. Secara teman-teman masih dari taraf pemula atau pelajar. Nah, simak baik-baik ya video yang akan disampaikan. Di akhir video, teman-teman akan membuat proyek kecil yang bisa kalian tempelkan di tempat favorit kalian dan jangan lupa didokumentasikan hasil kalian ke Walas. Oke, kita langsung saja materi kewirausahaan. Kewirausahaan menurut Edi Suryanto Sugoto atau selaku founder dan rektor Unicom adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, yang baru, boleh inovasi terbarukan, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan hasilnya tentu saja berguna bagi orang lain. Nah, tentunya menurut Pak Edi ini tidak semudah kalian membalikkan telapak tangan. Nah, perlu cara, perlu bagaimana tindakan kalian. Itu kalau dilihat dari gambar yang ada di slide ini, itu ada anak tangga. Jadi ceritanya itu Pak Edi sedang menatapi anak tangga. Anak tangganya ini adalah langkah-langkah dia untuk mencapai kata sukses. Nah, terus apa itu ya yang harus dilakukan sama dia? Ya, dia harus menaikkan dirinya dia ke anak tangga satu ke anak tangga lainnya. Gimana caranya? Nah, sukses itu punya beberapa komponen. Seperti ada kunci sukses komponen kita yang akan kita lalui. Yang pertama adalah skill. Nah, skill itu ada di diri kalian, itu berupa IQ sebesar 15%. Kok ini pakai 15% doang, Miss? Ya, itu untuk memikirkan konsep apa yang akan kalian buat. Konsep apa yang akan kalian tuju. Yang kedua, attitude, sikap, emosional terhadap orang lain, terhadap tim kalian. Nah, itu sebesar 85%. Bayangin, kita dalam tubuh kita ada EQ, ada IQ, dan ada SQ yang dipakai baru 2. Kenapa SQ-nya yang dipakai, Miss? Nanti kita bahas. Sehingga akan menghasilkan suksesan. Tapi suksesnya itu nggak cuma kita langsung sukses aja loh ya. Nah, kita harus butuh beberapa cara untuk mencapai itu semua. Nah, yang pertama, pikiran kalian, mindset. Jangan sampai nanti mindset kalian itu, saya nggak bisa sukses nih, saya nggak bisa ini nih, teman saya bisa, saya nggak bisa lah, saya sampai sini saja. Nah, itu jangan. Yang kedua, teman-teman
harus tahu apa hasil yang akan kalian capai. Ya. Kemudian apa caranya, strateginya? Dan apa aksi atau tindakan kalian yang harus mencapai hasil kalian sehingga kalian punya suatu kemampuan yang akan memiliki terus menerus di dalam tubuh kalian. Kan dimiliki terus menerus dalam tubuh kalian. Jadi punya namanya capability atau kemampuan kalian sendiri. Nah, selain itu, apa sih kemampuan yang akan kalian miliki? Nah, yang harus kalian asah dari itu semua, yaitu support your team. Ya, jadi kalian pasti itu di dalam kewirausahaan, dalam entrepreneur, punya grup dalam suatu menjualkan sesuatu, punya grup, nggak mungkin sendirian. Ya, kita harus saling terbuka, support, saling dukung. Jangan sampai yang lainnya lagi nggak semangat, kalian nggak malah ikutan nggak semangat, justru salah. Nah, disinilah yang perlu kita dapat. Kemudian saling berbagi. Jadi dalam jiwa entrepreneur itu jangan hanya menghasilkan untung rugi saja. Teman-teman juga 2,5% dari penghasilan kita mau dikemanakan nih? Apakah kita mau bagi kepada orang yang membutuhkan, atau kita langsung ke panti asuhan, atau kita langsung aja memberikan makan dan sebagainya. Bentuknya macam-macam. Itu juga perlu. Itulah bentuk SQ yang tadi mesti belum sampaikan di awal. Jadi kita harus punya IQ, EQ, dan SQ dalam jiwa entrepreneur. Ya. Nah, believe yourself. Percaya kepada kemampuan kalian. Jadi kalau kalian misalkan kalian belum bisa melakukan, kalian yakin dulu, kalian harus percaya dulu bahwa kalian tuh bisa melakukannya. Insya Allah akan dipermudah. Nah, sehingga kalian bisa mengatakan, ya, I can, saya bisa melakukannya itu untuk mencapai kesuksesan. Nah, kunci keyword tadi, sukses komponen tadi, dan mungkin akan dilakukan oleh Bapak Edi selaku Rektor Unikom, yang dia lakukan setiap hari, continue dan secara terus menerus. Kalian latih dengan gimana caranya ya bisa berjual pulsa secara sederhana, ya kan, pada tetangga, pada saudara. Nah, itu juga bisa kalian lakukan untuk melatih jiwa-jiwa seperti itu, jiwa entrepreneur kalian. Karena kalau tidak dilatih tidak akan terbiasa. Nah, lalu apa sih Miss hubungannya sama sekolah kita? Nah, sekolah kita biasanya akan ada yang namanya project. Nah, project kita itu adalah market day. Nah, market day itu ngapain sih Miss? Nah, seperti yang ada di gambar, ini tahun 2018, jadi itu pelaksanaannya oleh kelas 7 yang sekarang udah kelas 9, kelas 8 tahun sebelumnya, dan kelas 9 tahun sebelumnya lagi. Dan semuanya melaksanakannya, dan guru-guru pun ikut terlibat. Kita sebagai juri, kita sebagai pembeli, dan sebagainya. Ada yang sebagai, dan punya peran-peran masing-masing. Lanjut, apa sih Market Day? Merupakan program sekolah yang mengenalkan jiwa entrepreneur kalian, atau program pembelajaran entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, fungsinya sebagai bekal teman-teman beradaptasi dengan masyarakat, dengan guru, dengan teman sebaya, sehingga memberikan pengalaman kepada teman-teman sendiri atau siswa-siswi dalam menyalurkan ide kreatifnya untuk menggapai sesuatu melalui pengalaman. Ya kan, kita menjual ke pasar, kita menjual ke tetangga, kita menjual ke teman sendiri. Nah, itu suatu pengalaman. Itu akan ada muncul jiwa-jiwa entrepreneur kalian. Kalau tidak diasah dari sekarang, kalian tidak bisa mencapai suatu kesuksesan di suatu saat nanti. Kalian umur 25 itu punya perusahaan loh, misalkan. Nah, bangga nggak tuh jadi orang? Nah, bangga sekali ya. Lalu, apa saja konsepnya? Biasanya kita mulai dari awal dengan pemilihan menu, ya kan? Kemudian
konsep pemasarannya gimana cara menjualnya, ya kan, memasarkan suatu produknya, manajemen usahanya, ya kan, mengatur uangnya. Nah itu, terus cara menjualnya atau sama aja seperti konsep pemasaran ya. Nah, siapa yang beli barang, siapa yang mengecek barang itu ada atau tidak. Nah itu sebenarnya konsep-konsep yang kalau secara bahasanya agak tidak 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 praktis, tapi kalau praktis secara tindakan insya Allah bisa. Perhitungan untung dan rugi hasil penjualan itu sudah teman-teman kakak-kakak tingkat yang kelas 9 sudah melakukannya, cuma yang 8 belum melakukannya. Nah seperti ini, harusnya tahun ini bisa melakukannya, cuma terbatas waktu. Nah siapa yang mengelola? Ya itu semua kalian yang akan mengelola, kalian yang akan membuat grup. Siapa yang akan jadi pemimpinnya, siapa yang akan membelinya, siapa yang ngatur duitnya, siapa yang ngatur kembaliannya. Nah siapa yang bikin barangnya, yang kita berjual. Itu kalian semua, bukan Miss Tiwi, bukan Walas dan lain sebagainya. Kalian harus sudah bisa memulai jiwa entrepreneur kalian sendiri. Nah, ini dokumentasi hasil kegiatan kita. Ini bersama kepala sekolah. Nah, ini bersama Walasnya, foto. Mereka jualan minuman. Nah, mereka sendiri. Jadi di dalam satu kelas ada yang berperan sebagai penjual, ada yang berperan sebagai pembeli. Jadi dalam satu kelas hanya ada beberapa stand yang menjual. Karena sekolah kita cuma baru ada 6 kelas kalau nggak salah, 6 kelas. Nah jadi belum banyak orangnya. Kalau sekarang udah banyak, udah kan ramai, wah seru banget. Nah ini kegiatan kita di sekolah. Oke, sekian itu saja tentang kewirausahaan dan apa sih implementasinya kewirausahaan itu di sekolah Mentari Indonesia. Ternyata sekolah itu menginginkan kita mempunyai pengalaman sehingga muncullah jiwa entrepreneur kita, jiwa kewirausahaan kita sejak dini. Karena di luar negeri pun sudah mulai dari sejak dini, bukan dari orang yang sudah dewasa, bukan orang yang sudah tua, tapi teman-teman juga sudah bisa memulainya itu dari mulai kecil, yaitu dari lingkungan kita sendiri. Nah, sekian dari Miss Tiwi. Nanti kita lanjut di tugas. Oke. Nah, untuk implementasinya seharusnya teman-teman itu jualan nanti. Tapi karena kita melalui virtual, saya memberikan tugas ke kalian. Kalian sudah siapkan kan karton, terus spidol, penggaris, pernak-pernik tentang kewirausahaan, pernak-pernik yang lainnya. Kalian buat semenarik mungkin. Nah, seperti contoh ini boleh digambar, boleh secara tradisional teman-teman dengan cara menulis ya. Kemudian karena pakai karton, silakan kalian tempelkan di kamar kalian. Oh, ini tujuan saya ketika saya akan melakukan entrepreneur atau kewirausahaan. Suatu saat nanti saya ini butuh. Nah, pada saat suatu kalian yang butuh, kalian akan melakukannya. Karena kalau sekarang kalian belum butuh, pasti kalian belum akan melakukannya. Oke, kalian tulis di pojok mana, kalian tempelkan, kemudian foto bersama kalian. Nanti foto dokumentasinya teman-teman cantumkan ke Walas sebagai proyek tentang kewirausahaan. Nah, itu aja dari Miss Tiwi. Sekian dari Miss Tiwi. Ketemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.